Imbalan Allah kepada nabinya tidak hanya melalui perjalanan Isra, tetapi ia juga menghadiahkan kepada nabinya dengan perjalanan Mi'raj. Adapun tentang Mi'raj, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku naik ke langit dunia. Di sana aku melihat seseorang sedang duduk. Ia didatangi oleh arwah Bani Adam. Kemudian ia berkata dengan wajah bahagia kepada sebagian arwah yang datang, 'Ruh yang baik berasal dari jasad yang baik.' Dan ia berkata kepada sebagian ruh lainnya dengan muka masam, 'Ruh yang buruk berasal dari jasad yang buruk.'" الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. Maka aku bertanya kepada malaikat Jibril, "Siapakah dia, wahai Jibril?" Maka ia menjawab, "Itu adalah leluhurmu, Nabi Adam. Ruh-ruh keturunannya datang kepadanya. Maka jika yang datang adalah ruh yang beriman, ia bahagia dan berkata, 'Ruh yang baik berasal dari jasad yang baik.' Dan jika yang datang adalah ruh kafir, ia merendahkan dan membencinya, juga merasa sakit hati karenanya. Maka ia berkata, 'Ruh yang buruk berasal dari jasad yang buruk.'" الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. Rasulullah SAW melanjutkan ceritanya. "Aku melihat manusia yang memiliki bibir seperti bibir unta. Tangan mereka menggenggam sebongkah api neraka seperti bongkahan batu. Mereka memasukkan batu api itu ke dalam mulut, kemudian keluar melalui dubur. Aku pun bertanya pada malaikat Jibril, 'Siapakah mereka itu, Jibril?' Kemudian Jibril menjawab, 'Mereka adalah orang-orang yang makan harta anak yatim dengan cara zolim.' إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. Kemudian aku melihat kumpulan manusia berperut besar. Beliau mengaku belum pernah melihat perut sebesar itu. Rasulullah SAW dan malaikat Jibril berada di jalan yang akan dilalui oleh pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menyerupai unta-unta yang kebingungan karena akan dijejalkan ke dalam neraka. Rasulullah SAW kembali bertanya, "Siapakah mereka itu, wahai Jibril?" Kemudian Jibril menjawab, "Mereka adalah para pemakan harta riba." الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Perjalanan pun berlanjut. Rasulullah SAW pun melihat ada orang-orang dihadapkan pada hidangan daging yang empuk dan bagus. Lalu di sebelahnya ada daging yang bernanah dan busuk. Namun mereka justru memakan daging bernanah dan busuk itu dan mengabaikan daging lainnya. Rasulullah SAW bertanya lagi, "Siapakah mereka itu, wahai Jibril?" Kemudian Jibril menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang meninggalkan istri-istri yang dihalalkan Allah dan pergi mencari perempuan-perempuan yang diharamkan bagi mereka." Rasulullah bercerita, "Kemudian aku diantar menuju langit kedua. Di sana aku bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya bin Zakaria alaihi salam. Kemudian aku naik ke langit ketiga. Di sana aku melihat seseorang tampilannya seperti bulan purnama. Lalu aku bertanya kepada malaikat Jibril, 'Siapakah dia, wahai Jibril?' Maka Jibril berkata, 'Itu saudaramu Yusuf bin Yakub.'
Kemudian aku diperjalankan menuju langit keempat. Di sana ada seseorang, lalu aku bertanya padanya, "Siapakah dia, wahai Jibril?" Ia berkata, "Itu adalah Nabi Idris." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dialah orang yang dimaksud di dalam firman Allah, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit kelima. Aku bertemu dengan lelaki tua berambut dan berjanggut putih. Aku tidak pernah melihat pria tua yang lebih gagah darinya. Aku bertanya, "Siapakah dia, wahai Jibril?" Kemudian ia menjawab, "Dia adalah Nabi Harun bin Imran." Kemudian aku naik ke langit keenam. Aku bertemu dengan pria tinggi berhidung mancung. Maka aku bertanya kepada Jibril, "Siapakah dia?" Kemudian ia menjawab, "Dia saudaramu Musa bin Imran." Kemudian aku naik ke langit ketujuh. Aku melihat seseorang yang duduk di atas kursi bersandar ke Baitul Makmur, suatu tempat yang Allah sediakan untuk para malaikat, yang mana setiap hari ada 7.000 malaikat yang datang ke tempat itu. Aku tidak pernah melihat seseorang yang paling mirip denganku, dan aku mirip dengannya selain dirinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, aku bertanya, "Siapakah dia, wahai Jibril?" Kemudian Jibril menjawab, "Dia adalah leluhurmu, Nabi Ibrahim." Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yaku minal musyrikin shakiran li an'umihi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Kemudian aku naik ke tingkatan selanjutnya hingga aku mendengar suara pena. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke Sidratul Muntaha. Maka beliau berkata, "Majulah wahai Jibril." Lalu Jibril berkata, "Majulah engkau wahai Muhammad." Lalu Allah mewajibkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam salat 50 waktu dalam sehari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, maka aku pun beranjak pulang, dan ketika aku bertemu dengan Musa bin Imran, ia bertanya kepadaku, "Berapa waktu sholat yang diwajibkan atasmu?" Maka aku menjawab, 50 waktu dalam sehari. Maka Nabi Musa berkata, "Sungguh sholat itu berat dan umatmu lemah, maka kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan untukmu dan juga umatmu." Maka aku kembali untuk meminta keringanan, maka Allah mengurangi 10 waktu. Kemudian aku pergi, dan ketika aku bertemu Musa bin Imran, dia mengulangi pertanyaannya semula dan menyuruhku kembali untuk meminta keringanan. Maka aku kembali kepada Tuhanku untuk meminta keringanan, dan ia mengurangi 10 waktu. Dan Nabi Musa terus-menerus menyuruhku untuk meminta keringanan hingga tersisa 5 waktu setiap harinya. Ketika aku menemui Nabi Musa, dia menyuruhku untuk meminta keringanan lagi, sehingga aku berkata, "Aku sudah meminta berulang kali sehingga aku merasa malu padanya, maka aku tidak akan meminta keringanan lagi." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar perkataan, "Wahai Muhammad, salat hanya 5 waktu saja. Barang siapa yang melaksanakannya dengan iman dan berharap pahala, maka baginya pahala 50 waktu salat." Dan ketika beliau kembali ke kotanya dan penduduk Mekah mengetahui apa yang beliau kisahkan tentang Isra Mi'raj, mereka mengolok-oloknya. Abu Lahab berkata, "Demi Tuhan, itu adalah kebohongan yang nyata." Lalu pria kafir Quraisy berkata, "Wahai Abu Bakar, apa pendapatmu tentang sahabatmu itu? Dia mengaku telah melakukan perjalanan malam ini ke Baitul Maqdis, lalu sholat di sana kemudian pulang." Maka Sayyidina Abu Bakar berkata kepada mereka, "Sungguh kalian berdusta atas namanya." Kemudian pria Quraisy itu pun berkata lagi, "Lihat saja, orang-orang sedang membicarakan hal itu di masjid.
Maka Sayyidina Abu Bakar pun berkata, "Demi Allah, sungguh jika beliau berkata seperti itu, maka ia benar-benar telah berkata jujur. Lantas apa yang membuat kalian terkejut? Demi Allah, beliau memberitahukan kepadaku suatu kabar yang datang kepadanya dari Allah. Kapanpun itu, maka aku pasti akan mempercayainya." وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى